Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, how are you today? Study, hope you are in good condition and may Allah protect us. Now, let's open our study by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today we are going to study about term 2, right and obligation of energy source, atau hak dan kewajiban terhadap sumber energi. So, let's get a start. Sudahkah kalian mengetahui apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita peroleh atau kita terima. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita patuhi atau kita laksanakan. Right and obligation atau hak dan kewajiban. Hak akan diperoleh setelah kewajiban dilaksanakan. For the example, Dayu help her parent to clean up the house. Dayu sedang membantu orang tuanya membersihkan rumah. This is practice from obligation. Merupakan sebuah contoh dari kewajiban. Nah, hak apakah yang diperoleh oleh Dayu setelah itu? Yaitu mendapatkan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga udara yang segar. Example of right and obligation at home. Contoh dari hak di dalam rumah yaitu mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua, memperoleh bimbingan dari orang tua, dibesarkan dan dirawat orang tua, mendapatkan perawatan ketika sakit, memperoleh pendidikan, dan hak untuk bermain. Sedangkan kewajiban atau obligation at home yaitu menghormati dan menyayangi orang tua, melaksanakan nasihat orang tua, membantu orang tua, belajar, menyayangi seluruh anggota keluarga, menjaga kebersihan lingkungan rumah. Right and obligation at school. Contoh hak dalam sekolah, yaitu mendapatkan pendidikan dari guru, mendapatkan bimbingan dan latihan, memilih ekstrakurikuler sesuai minat, beristirahat setelah mengikuti pembelajaran, dapat menggunakan fasilitas sekolah. Obligation at school. Menghormati dan menyayangi guru, melaksanakan nasihat guru, belajar dengan bersungguh-sungguh, bekerja sama dalam membersihkan kelas, mematuhi tata tertib sekolah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dalam pelaksanaannya, hak dan kewajiban harus seimbang, supaya tercipta kehidupan yang harmonis. Setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sumber energi. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Artinya, apa yang dilakukan manusia akan berpengaruh kepada lingkungan. Do you still remember about energy source? Apakah kalian masih ingat tentang sumber daya alam? Sumber daya alam dibagi menjadi dua, renewable and unrenewable. Renewable, sumber daya alam terbarukan atau can be remade, dapat diperbarui. For the example, sun, water, wind, plant, forest, livestock, and rice field. Unrenewable, sumber daya alam tidak terbarukan atau cannot be remade. Cannot, tidak dapat diperbarui. For the example, coal, batu bara, gold, emas, pertalite oil, and nuclear energy. Maksud dari renewable yaitu kita akan terus-menerus menggunakan sumber daya alam tersebut tanpa takut kehabisan karena akan selalu tersedia seperti matahari, air. Berbeda dengan unrenewable yang tidak terbarukan. Sumber daya alam tersebut seperti tambang emas bisa lama-kelamaan habis. Kewajiban manusia terhadap sumber energi. 1. Menghemat energi dengan menggunakan seperlunya. 2. Memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. 3. Menjaga dan melestarikan alam. 4. Melakukan reboisasi atau penghijauan kembali. 5. Menggunakan sumber energi alternatif. Jika kewajiban sudah kita tunaikan, sepantasnya lah kita mendapatkan hak. Hak apakah itu? Hak terhadap sumber energi. Yang pertama, hak untuk menggunakan energi agar dapat menunjang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. 2. Hak untuk mengelola energi dengan baik. Jika hak dan kewajiban terhadap sumber energi telah dijalankan dengan baik, manfaat sumber energinya pun dapat kita rasakan dengan baik pula.
Nah, berarti kita harus menjalankan kewajiban-kewajiban kita untuk menjaga kelestarian lingkungan dan juga sumber energi di bumi ini, agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber energi yang ada di bumi. Nah, tugas kalian yaitu menuliskan hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber energi. Nah, tadi berdasarkan letak ketersediaannya, sumber daya alam dibagi menjadi dua. Apa hayo? Renewable dan unrenewable. Renewable yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya matahari, air, dan lain sebagainya yang selalu tersedia. Sedangkan unrenewable yaitu tidak dapat diperbarui. Contohnya batu bara, tambang emas, nuklir. Nah, itu akan terus-menerus berkurang dan bisa lama-kelamaan bisa habis. Okay, I think enough for today. Don't forget to the task and thank you for your attention. The last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.